Selamat datang kembali di channel Master Military. Di antara banyaknya pengikut channel ini, pastinya ada yang menjadi fansboy dari Turki. Dan kali ini kita akan membahas drone yang lumayan banyak diperbincangkan, yaitu Bayraktar TB2 buatan Makina Turki. Negara Erdogan ini rupanya paham betul bahwa cara promosi produk alutsista yang paling ampuh adalah dengan menjajalnya langsung di medan peperangan yang sebenarnya, bukan hanya digembar-gemborkan saja. Sehingga wajar drone ini ikut serta di Suriah, kemudian berlanjut di Libya, dan yang terbaru di konflik Armenia-Azerbaijan. Bahkan sistem Hanut Pansir S1 buatan Rusia harus merasakan keganasannya. Bayraktar TB2 adalah kendaraan tempur tak berawak ketinggian menengah berdaya tahan lama atau Medium Altitude Long Endurance atau MEL yang dikendalikan dari jarak jauh. Pengembangan Bayraktar TB2 sebenarnya dipicu oleh larangan Amerika atas ekspor pesawat tak berawak bersenjata ke Turki. Namun sebelum kita melanjutkan video ini, seperti biasa kita intro dulu. Pengembangan Bayraktar TB2, seperti yang sudah kita katakan, berawal dari larangan Amerika atas ekspor pesawat tak berawak bersenjata ke Turki. Dengan adanya larangan tersebut, mau tidak mau tentunya membuat Turki harus berpikir keras untuk mengembangkan drone-nya sendiri. Bayraktar TB2 adalah drone single propeller yang dikembangkan oleh Galbaika, yaitu sebuah perusahaan hasil joint venture antara Baykar Makina dan KEL Group. Prototipe perdana drone ini atau yang bernama Block 1 mulai digarap pada tahun 2007 dan kemudian berhasil terbang perdana pada Juni 2009. Kontrak untuk pengembangan fase kedua dan produksinya ditandatangani pada Desember 2011. Pada tahap kedua inilah, kemudian drone diberi label Bayraktar Block B atau TB2. Bayraktar TB2 kemudian menyelesaikan uji terbang perdananya pada April 2014. Setelah itu, untuk pertama kalinya 6 unit Bayraktar TB2 dikirim ke Angkatan Darat Turki pada tahun 2014. Drone bersenjata ini didukung oleh satu mesin Rotak 912 yang menghasilkan daya sebesar 105 horsepower. Ia dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan maksimum lebih dari 220 km per jam dengan jangkauan maksimum 6.000 km dan mampu terbang selama 24 jam penuh. Drone ini juga sanggup terbang hingga ketinggian 8,2 km. Dari segi rancangan, Bayraktar TB2 mengedepankan desain monokok yang mengintegrasikan struktur vital ekor terbalik. Bahan drone terbuat dari serat karbon, Kevlar, dan komposit, sedangkan segmen sambungannya dibuat dari bahan aluminium yang dikomputerisasi secara presisi dengan kontrol numerik. Drone penyerang ini dapat membawa muatan maksimum 65 kg. Ia dapat membawa 4 rudal MAMSI atau MAM-L yang diproduksi oleh produsen industri pertahanan Turki Roketsan. Rudal ini dirancang khusus untuk drone dan pesawat serang ringan dengan kapasitas muatan rendah. Rudal ini pun memiliki panduan laser dan dapat menyerang target diam atau bergerak. Rudal MAMSI memiliki hulu ledak tinggi, sedangkan MAM-L memiliki hulu ledak termobarik. Bayraktar TB2 terbukti sangat efektif dalam dinas militer Turki. Bahkan drone penyerang ini membuat namanya sebagai Sang Al-Gucu Pansir. Selama aksi militer di Suriah dan Libya, drone ini dilaporkan menghancurkan sejumlah sistem pertahanan udara jarak pendek Pansir S1 buatan Rusia, meskipun beberapa drone juga hilang akibat tembakan musuh. Bayraktar TB2 dikendalikan melalui Ground Control Station atau GCS. Modul ini mengintegrasikan pilot, operator, dan konsol eksploitasi lewat citra video. Satu sistem Bayraktar TB2 terdiri dari 6 drone, 2 unit GCS, 3 unit Ground Data Terminal, 2 unit Remote Video Terminal, dan Ground Support Equipment.
Dalam perjalanan pembuktiannya, Bayraktar TB2 digunakan untuk menyerang kelompok PKK di seberang perbatasan di Irak pada November 2019. Pada Juni 2019, media internasional melaporkan bahwa pemerintah Libya juga menggunakan Bayraktar untuk menyerang pangkalan udara yang dipegang oleh Tentara Nasional Libya. Terlepas dari embargo PBB atas perang saudara Libya yang sedang berlangsung, diduga setidaknya 3 unit Bayraktar TB2 digunakan di Tripoli. Pada tanggal 5 April 2020, sebuah pesawat angkut Antonov AN-26 juga hancur di sebuah landasan udara dekat Tarhuna, Libya. Pasukan pemerintah melaporkan telah menembak sebuah pesawat kargo Antonov yang membawa amunisi untuk milisi Tentara Nasional Libya. Tentara Nasional Libya memang mengkonfirmasi serangan itu, tetapi menyatakan bahwa pesawat itu membawa persediaan medis, bukanlah amunisi. Pada tahun 2020, selama konflik militer antara Armenia dan Azerbaijan, kendaraan tempur udara tak berawak ini berhasil digunakan oleh pasukan Azerbaijan untuk melumpuhkan sistem pertahanan udara Armenia. Sampai saat ini, tak kurang dari 118 unit Bayraktar TB2 berhasil diproduksi. Selain digunakan oleh Turki, drone yang per unitnya dibanderol seharga 5 juta US dollar ini telah dioperasikan oleh Qatar, Ukraina, dan Libya. Baykar Makina selaku manufaktur kini tengah mengembangkan drone kombatan yang secara dimensi jauh lebih besar, yaitu Akinci dengan 2 mesin propeller. Kementerian Pertahanan Ukraina juga berencana untuk membeli tambahan hingga 48 unit Bayraktar TB2. Pembelian dalam jumlah besar drone ini memunculkan kemungkinan apakah kendaraan tersebut akan diproduksi bersama atau diproduksi secara lokal di Ukraina. Pesawat nir'awa atau drone kini memang menjadi kebutuhan bagi sistem pertahanan. Tidak hanya negara, bahkan pasukan militan bersenjata menggunakan drone untuk menyerang ke wilayah musuh. Melihat tren ini, para pengamat berpendapat bahwa dalam waktu 10 tahun lagi, hampir semua negara akan menguasai teknologi drone, termasuk yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan dan menyerang. Beberapa negara saat ini memang sudah memiliki drone, diantaranya seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Israel, Iran, Pakistan, dan Cina. Menurut lembaga think tank pertahanan, saat ini ada sekitar 23 negara yang tengah mengembangkan atau sudah membuat drone bersenjata. Indonesia sendiri tengah mengembangkan drone, namun bukan untuk tujuan menyerang, tetapi hanya untuk pengawasan perbatasan. Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe apabila belum. Terima kasih sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Saya Master Military dan terima kasih.